kalau dilihat dari penjelasan sada, berarti sadanya ya kurang kuat. Ya, kualitas sadanya ya terlihat gitu, tidak kuat. Karena bagaimanapun kualitas sada yang kuat ya pikirannya akan tenang, jernih, dan bersih gitu ya. Jadi ya bisa dikatakan nggak baperan. Artinya kalau ada apapun ya dicari solusinya dengan baik. Itu salah satu poin ya. Perlu diperhatikan puba cetana, munca cetana, dan apara-para cetana. Dan di sini itu bukan cuma berdana saja. Ini berlaku bukan cuma berdana, artinya pada saat berdana Anda siapkan dengan baik. Ya. Terus pada saat berdana Anda juga melakukan dengan baik. Terus juga setelah berdana Anda bisa mengenang perbuatan baik itu dengan baik. Ya. Tapi wea waca pun sama. Pada saat sebelum Anda melakukan wea waca, Anda mempersiapkannya dengan baik. Dengan diniatkan dengan baik, saya akan wea waca, saya akan volunteer service. Siapkan mentalnya dengan baik. Bagaimana untuk itu ya? Lihat apa yang disepakati dan apa yang tidak disepakati. Artinya untuk keharmonisan, untuk kelancaran. Itu kan perlu dipelajari. Jangan dicari tahu. Makanya kepanitiaan itu bertujuannya untuk keharmonisan dan kelancaran acara. Bagaimana nih supaya semuanya lancar? Kalau semuanya lancar berarti kan harus harmonis. Untuk harmonis kadang perlu ada yang ngalah gitu kan untuk jadi harmonis kan. Atau bisa dikatakan ada yang disesuaikan. Berarti kan komunikasinya harus lancar. Itu kan saling memahami dalam waktu dalam perencanaan ataupun di lapangan itu sendiri. Nah, volunteer itu capek, iya, makan hati, iya, makan tenaga, iya, gitu. Nah, bagaimana untuk kita menjaga, mengendalikan itu semua, ya kan, supaya kualitas kebajikan kita juga superior pada saat volunteer service ini akan berlaku, ya kan? Misalnya volunteer service cemberut misalnya, nah itu nggak ada metanya, ada dosanya di sana. Ya akhirnya kualitas volunteer service-nya dua hetuka, dua akar. Ya kan ada aloba, ada amoha. Ya kan ada dosa di sana misalnya ya. Nggak happy gitu kan misalnya. Ya bisa saja gitu kan. Nah, terus juga misalnya pengen terkenal atau pengen sebagaimana gitu kan. Ada loba di sana. Jadi volunteer service-nya juga dua akar juga, dua hetuka. Nah ini pun kita perlu pelajari setidaknya supaya kualitas kebajikan kita ya jadi superior dan kita nggak ngerti nih volunteer service itu tujuannya apa misalnya ya kan justru volunteer service itu justru untuk merendahkan hati kita dengan apa melayani kebutuhan orang lain bukan melayani kita lagi ngikis ego. Kita sedang mengendalikan ego. Jadi apa? Jadi pelayan. Berarti kan kita sedang merendahkan hati, bukan merendahkan diri ya. Merendahkan hati, ego kita, mana kita yang lagi ditekan atau dikendalikan. Loba juga. Ya kan? Di rumah mungkin Anda bisa tidur enak-enak gitu kan. Nggak harus tidur bangun jam 3 pagi gitu misalnya yang ratet ini kan. Sibuk ngurusin gitu. Ya, artinya saudara bukan, anak bukan, diurusin gitu kan. Ya kan? Gimana gitu. Ya, tapi mau gitu kan. Nah, berarti kan ada kebaikan, tapi kita harus bisa pahamin itu. Nah, kalau bukan buat latihan pengendalian diri ya nggak mungkin. Ini ada bibit sada, tapi ya lebih baik kalau kita juga mengerti bahwa dengan volunteer service justru kita sedang berlatih merendahkan hati kita, melayani dengan meta gitu kan. Nah, itu akan meningkatkan kualitas kita. Sehingga ya nanti siap siap mental, tahan banting. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu juga pengaruh. Nah, makanya semua kebajikan akan menghasilkan potensi karma masing-masing. Ya, bagi Anda semua ya Bante harapkan mengerti proses ini dengan baik. Karena Anda ngerti nggak ngerti pun, sadar nggak sadar pun, potensi karma terjadi, terbentuk.
Iya kan? Nah itu makanya melakukan kebajikan harus dengan baik. Saya Bante katakan, berbuat baiklah yang baik. Perbuatan baik ini bukan cuma berdana saja, ya kan? Ada 10 perbuatan bajik itu sendiri, ya kan? Juga dasa kusala kama pata itu juga sama. Terus juga dasa parami itu juga bisa dikatakan, ya kan? Dana, jaga sila, wea waca, patanumodana, pelimpahan jasa, ada terus juga nian meta dan lain-lain. Ya, itu pun juga harus dilakukan dengan baik. Yang pasti pubacetana harus diperhatikan di awal-awal pada saat perencanaan, sebelum Anda melakukannya gitu kan. Harus dengan baik, dengan meta. Pada saat melakukannya pun sama gitu kan. Itu pun juga sama. Lalu juga pada saat setelah melakukannya, ya, jangan setelah melakukannya saya udah capek-capek diomelin juga. Itu kan jadi kesel gitu kan, gimana ini ya, apa-apa cetananya berubah berantakan gitu. Nah itu ya sudah, ini memang challenge, tantangan bagi siapapun yang mau berbuat baik, ya, termasuk berdana, jaga sila, wea waca juga sama, ya. Makanya ya kalau Bante selalu katakan ya, ya layanilah dengan hati, layani dengan hati dan dengan baik, ya sudah. Kalau ada masalah, cari solusinya bagaimana, ya kan? Nah, kalau kita juga salah persepsi atau kita punya asumsi sendiri, ini akan mempengaruhi kualitas kebajikannya. Ya, jadi nggak sepenuh hati melayaninya. Bisa saja didasari oleh kecurigaan, didasari oleh rasa tidak suka, ya kan? Akhirnya ya dalam istilah Bante ngegeremet aja di dalam. Artinya perbuatannya ya jadi rendah, jadi inferior. Makanya di dalam Abhidhamma ada istilah tihetuka dan duhetuka kan. Tihetuka pun ada yang omaka, ada yang ukata. Ada artinya ada yang 2 akar, ada yang 3 akar kualitas kebajikan. Lalu 2 akarnya pun ada yang omaka rendah, ada yang ukata superior. Tihetuka pun ada yang omaka, ada yang rendah, ada yang ukata superior. Kira-kira seperti itu. Dan ini ya variasinya, variatifnya. Makanya ketika kondisi baik, kita mungkin bisa baik. Ya enggak? Tapi pertanyaannya, apakah dalam kondisi tidak baik kita masih tetap bisa baik? Ini challenge-nya.